SMP Negeri 1 Ulu Jami. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP 1 Ulu Jami yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita di sini bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi penerapan pemahaman budaya positif yang hari ini akan disampaikan oleh Bu Asep Yulistarini dalam kondisi sehat walafiat tanpa halangan apapun. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian inti kegiatan dan penutup. Untuk mengingat waktu, marilah kita buka acara diseminasi penerapan pemahaman budaya positif dengan bacaan Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara yang kedua adalah acara inti, yang mana sepenuhnya waktu dan tempat nanti akan disampaikan oleh beliau Bu Asep Yulistarini. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya berdiri ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ibu-ibu semua karena di sini ada Bapak Iksan, berarti Bapak Ibu ya. Yang pertama yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ulu Jami, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kegiatan di sekolah SMP Negeri 1 Ulu Jami. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan pagi menjelang siang ini saya mau memaparkan diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya selalu dalam kondisi bahagia. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di sini saya ingin memaparkan diseminasi penerapan dan pemahaman budaya positif, yaitu saya sendiri. Walaupun Bapak Ibu sudah mengenal saya, tapi tidak salahnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Asy Yulistarini, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pemalang. Di sini saya diberi suatu tanggung jawab, yaitu memaparkan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Ulu Jami. Selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Ya, sebelum kita mendengarkan ataupun saya memaparkan, kita briefing terlebih dahulu. Berdiri semuanya. Ya, di sini briefing tepuk semangat. Kalau ada tepuk semangat itu joget atau bagaimana, ibu-ibu? Bertepuk, ya. Tapi ini kolaborasi, ada tepuk, ada jogetnya, ya. Mari
Tujuan diseminasi yaitu di sini guru dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 1 Ulu Jami dapat memahami konsep budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, lingkungan SMP Negeri 1 Ulu Jami dapat termotivasi untuk melakukan budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ketiga, memberikan pemahaman termotivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Keempat, memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas. Kelima, memberikan pemahaman teori segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak bagikan biji jagung yang disemai atau ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari serta pengairan yang baik, maka biji jagung dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan Pak Tani. Meskipun biji jagung tersebut adalah benih yang kurang berkualitas. Sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dari tujuan pendidikan menurut KHD bisa Bapak Ibu bayangkan di situ ya. Walaupun tadi biji jagungnya berkualitas, tapi kalau tidak ditanam di tempat yang pas, itu tidak akan tumbuh dengan optimal. Ini ada video Bapak Ibu, merupakan ilustrasi sebelum saya memaparkan budaya positif. Maaf Pak, saya dan Anda. Dani, kamu lagi. Kamu tuh gak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya. Udah, sebagai hukumannya perlukan dulu tangan kamu. Ingat ya, jangan lainnya, jangan mencontoh Dani. Kalau kalian contoh, ada nih yang lain lagi, kasih tahu lagi.
Anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu berdua. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanya kepada Bapak. Gak ada Pak, gak apa-apa. Ya Pak, terima kasih. Saya udah. Maaf Pak, saya terlambat. Dan lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok Dari tadi jadi selain terlambat. Nanti di akhir video ini nanti bisa sabar waktu. Bahkan ya setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi Mereka dan ini Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, dulu tangan kamu. Dan dengar ya, kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Gimana? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Jika dia mau dibawa kemana Pak? Biar saya dulu. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis lihat Pak. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi sebagai istirahat aja ke pensiun. Beneran tidak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk ke saja sana. Udah jam segini loh. Yaudah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencoba berani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya.
biar Bapak anterin. Mau pulang ke rumah, Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Pak, terlambat sekolah? Saya pulang dulu, Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Pak, dulu, Pak. Maaf ya, terlambat. Iya nggak apa-apa nih, cepat selanjutnya. Kakak udah terlambat. Jangan kau selesai sekarang telah terjadi. Enggak sepatu. Bukan, kamu kenapa nih? Ini tadi habis jatuh, Kak. Ya Allah, nanti diobati. Ya Kak, ini nanti aku obati. Udah, kakak berangkat dulu ya. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Mari Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat kamu. Sebentar ya. Ini Bapak ada hadiah mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu gak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih.
menggambarkan bahwa kita seorang guru tidak boleh membuat suatu keputusan sendiri. Kenapa anak itu terlambat? Kenapa anak itu tidak mengikuti aturan sekolah? Intinya tadi sudah diperlihatkan di video bahwa kita menjadi seorang guru itu harus bertanya terlebih dahulu. Jangan langsung memukul dan langsung memberi suatu hukuman di depan teman-temannya. Jadi kita harus tahu latar belakang kenapa anak itu bisa terlambat. Tadi di video yang ditayangkan ternyata dia harus gantian sepatu dengan adiknya. Lalu di situ juga rumahnya yang sangat memprihatinkan dan anaknya sebenarnya anak yang baik. Terlambat pun ketika di perjalanan dia harus menolong orang lain yang butuh pertolongan. Jadi di sini saya ingin menggugah Bapak Ibu semua bahwa siswa kita itu banyak sekali ininya ya, background dari masing-masing keluarganya. Makanya sebelum kita menghukum, kita harus tahu terlebih dahulu alasannya apa. Nah, begini Bapak Ibu, tadi sebagai ilustrasi video di mana di sini nanti saya akan memaparkan budaya positif yang tadi sudah saya jelaskan. Bukan berarti saya menggurui, tapi di sini saya berbagi. Saya juga istilahnya tidak bisa apa-apa karena di guru penggerak ini banyak sekali hal yang harus kita tularkan kepada rekan sejawat semuanya, yaitu di sini tentang budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus hingga tumbuh menjadi karakter. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju, Bu? Dari ketiga yang saya paparkan di depan, ada yang mungkin setuju, ada yang tidak. Ya. Berikutnya Pak. Topik dalam diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini nanti yang saya akan paparkan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol. 6, restitusi, yaitu restitusi segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Dibaca Bapak Ibu. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, yaitu diletakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Misalnya kalau tidak secari kertas, misalnya HP yang Ibu pegang, ya, itu misalnya jenengan sebagai A dan
teman itu sebagai B. Dia akan mencoba dengan sekuat tenaga atau berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, atau merayu. Bisa jadi menyuap dan apa saja agar Anda dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Misal ini Bu, HP mau diambil teman jenengan, itu bagaimana? Mau mempertahankan atau diberikan? Otomatis dipertahankan. Lah dipertahankan itu karena apa? Karena kita mempunyai kontrol diri yang bisa mengendalikan diri jenengan, yaitu jenengan sendiri, bukan orang lain. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol saat itu ilusinya. Lalu yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kritik dan rasa bersalah setiap hari Bapak Ibu terapkan di kelas, ya, ataupun nanti pada Bapak Ibu guru BP bisa melihat, ya, itu akan membuat mereka menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu seperti hukuman atau paksaan, hubungan permusuhan, dan kebencian. Nah, ini Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol atau miskonsepsi tentang makna kontrol. Di situ siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus, respon, dan teori kontrol pilihan. Silakan Bapak Ibu baca. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Otomatis sepertinya kita tidak bisa, ya. Lalu yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, stimulus responnya. Tapi saat teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang tadi saya paparkan di depan, yaitu dengan kepalan atau tadi yang HP tidak sembarang orang untuk mengambil, karena yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang.
bisa menjelaskan disiplin menurut ibu-ibu? Disiplin itu apa? Mungkin Bu Tripuji? Ya, terima kasih. Menurut saya disiplin itu sikap mentaati ya segala aturan, baik itu secara tertulis maupun tidak. Tidak usah. Terima kasih Bu Tripuji. Tadi menurut Bu Tripuji, disiplin itu adalah taat aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak. Itu mungkin pola pikir paradigma lama. Intinya kadang disiplin itu memang kita harus taat aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak. Ternyata apakah makna disiplin? Yaitu tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Tri, semua tidak ada yang salah, memang betul. Cuma di sini yaitu kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Betul ya Bu tadi ya, taat aturan baik yang tertulis maupun yang tidak. Padahal kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin yang harus taat aturan dan harus ada hukuman, jika perlu tidak usah dipakai sama sekali. Apa asal kata disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Makna kata disiplin, di situ ada teori kontrol. Ada tadi yang sudah saya jelaskan di depan, yaitu respon tadi sama teori kontrol ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Disiplin adalah belajar kontrol diri, menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Artinya mampu melakukan sesuatu berdasarkan motivasi intrinsik yang ada pada dirinya sendiri tanpa terpengaruh iming-iming, ya, tanpa terpengaruh atau ribet atau hadiah, ya, tapi motivasi dari luar berdasarkan nilai kebajikan yang mereka hargai. Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, berarti umum dan berlaku buat semua orang. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinian global, bergotong royong, serta kreatif. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Ya. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi eksternal.
kalau mendapatkan imbalan dari orang lain itu motivasi eksternal, lalu menghargai diri sendiri motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif. Ya, kita saksikan video ini. Ada apa ucap? Saya kesel pak, mau tiket, saya selalu sendiri. Oke, kalau kamu bisa selesaikan tiketnya, Bapak janji, kamu akan duduk ketua kelas selama 1 jam. Aku hari ini mau tiket lagi, tapi saya pak, kalau ucap dari ketua kelas langsung. Yaitu tadi Ucok diberi janji sama gurunya akan menjadi ketua kelas dalam waktu 1 minggu. Makanya dia akan membersihkan. Padahal ketua kelas itu tidak 1 minggu, tapi untuk secara umumnya adalah 1 tahun. Itu tadi motivasi dari mana, ibu-ibu, yang tadi saya sudah bacakan? Ya, betul sekali, Bu Ati. Apa tadi? Motivasi eksternal. Alhamdulillah, berarti dari penjelasan saya ternyata memahami yang tadi dilakukan Ucok karena perintah dari Bapak gurunya itu merupakan motivasi eksternal. Nah, ini Bapak Ibu, konsep penghargaan dalam penerapan disiplin di sekolah itu yang pertama, hadiah tidak harus berupa benda. Tapi kebanyakan kalau kita belum tahu seperti ini, biasanya yang dilakukan bagaimana, Bu Siang? Secara umumnya biasanya hadiah. Hadiah yang biasa saya berikan ke anak, kalau misalnya anak itu bisa menjawab benar dengan benar, maka akan saya kasih reward dan juga poin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Siam ya. Memang secara umumnya kalau kita sebagai ibu guru di kelas, kalau ada anak lebih dari yang lainnya ataupun bisa mengerjakan, pastinya diberi reward yaitu poin atau tadi apa Bu Siam? Reward dan poin ya. Ternyata nanti bisa ibu-ibu atau bapak lihat setelah penjelasan ini ya tadi, hadiah tidak harus berupa benda, bisa berupa pujian, stiker bintang, janji menjadi ketua kelas dan sebagainya. Janji sebagai ketua kelas tadi yang dilakukan oleh Bapak gurunya Ucok, tapi dalam waktu 1 minggu ya. Lalu hadiah tidak menciptakan ketaatan jangka panjang, iya atau tidak, ibu-ibu? Ya, jadi kalau hadiah itu tidak menciptakan ketaatan jangka panjang. Lalu anak akan terbiasa untuk diberi hadiah. Kalau tidak diberi hadiah, mereka tidak bersemangat atau termotivasi. Lalu perilaku tidak didasarkan pada motivasi eksternal. Betul sekali yang tadi diungkapkan oleh Bu Ati. Ya, lanjut Pak. Ya, konsep hukuman dalam penerapan disiplin di sekolah. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Betul apa tidak Bu? Setiap harinya memang seperti itu kan? Jika ada anak itu tidak terencana saat itu pula. Lalu hukuman bersifat satu arah. Murid tidak diajak berdiskusi dalam pemecahan masalah. Betul apa tidak? Okay. Lalu hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Tadi di tayangan video itu tadi juga ada apa ya, pukulan dengan penggaris ya, disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Tadi kata-kata juga menyakiti siswanya, yaitu jangan seperti Doni ya, dia tidak akan sukses karena tidak disiplin. Lalu tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Lalu hukuman tidak menjamin murid menjadi disiplin. Sama seperti
dia. Keduanya hanya memberi ketaatan jangka pendek. Buktinya setiap hari ada saja yang terlambat, padahal sudah diberi hukuman ya Putri Puji ya. Iya betul. Nah ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Karena apa? Sedikit-sedikit tadi apa? Hukuman, sedikit-sedikit ada penghargaan. Menurut Alfie Cohen 1993, tindakan yang memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan akan efektif untuk jangka pendek, namun akan menyebabkan ketergantungan apabila dilakukan dalam jangka panjang. Lalu penghargaan tidak efektif jika murid mengharapkan penghargaan kemudian tidak mendapatkannya. Makanya ia akan bagaimana biasanya? Kecewa, berkecil hati. Lalu serta kemungkinan lain kali ia tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Memberikan penghargaan kepada anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Penghargaan merusak hubungan. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, memberi penghargaan ternyata itu bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan di depan orang banyak, lalu maka yang lain akan merasa bagaimana? Merasa iri, dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Nah, ini ada tampilan video lagi. Ini masker, mana masker kamu? Oh iya, maaf Pak, saya lupa pakai. Kamu tahu kan apa konsekuensinya jika tidak memakai masker? Iya Pak, belajar sendiri di perpustakaan. Baik, silahkan langsung ke perpustakaan. Konsep konsekuensi dalam penerapan disiplin di sekolah. Konsekuensi, tadi kan hukuman sudah ya. Ini konsekuensi, erat kaitannya dengan akibat yang akan diterima dari suatu perbuatan. Kedua, murid berkontribusi membuat kesepakatan bersama dengan guru, lalu memiliki bentuk solusi yang lebih logis daripada hukuman karena mereka ikut menyepakati peraturannya. Lalu yang terakhir, tidak ada ajakan untuk memperbaiki kesalahannya. Dari video tadi bisa dipahami ya, anak bisa berkontribusi. Tadi tahu, jika kamu tidak memakai masker, berarti dia akan seperti apa? Di ruang perpustakaan, itu konsekuensi ya. Ini ada konsep restitusi. Kalau tadi konsekuensi. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti ke versi 90. Sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti ke versi 90. Sembarangan di tembok, sembarangan di tembok, sembarangan di tembok. Oke, sambil dinikmati ya, konsep restitusi tadi konsekuensi, ini restitusi tadi yang depan hukuman. Dalam penerapan disiplin di sekolah,
Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang dilakukan. Lalu restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga ia bisa memikirkan langkah untuk memecahkan masalahnya. Lalu menjadikan murid merasa berharga dan lebih percaya diri karena dilibatkan dalam penyelesaian masalah. Tadi di video, kalau dia mengotori atau membuat coret-coret di buku temannya, dia wajib mengganti buku yang rusak tadi. Nah ini, Bapak Ibu coba dilihat tindakan guru. Nah ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Monggo dipilih nanti dulu Bapak, hukuman atau konsekuensi ini hukuman atau konsekuensi. Coba yang nomor pertama itu hukuman atau konsekuensi. Bagaimana berarti? Konsekuensi. Yang pertama konsekuensi, mencatat 100 kali nih. Konsekuensi tadi anak dilibatkan intinya. Kalau hukuman berarti kan hanya satu arah, kemauan dari bapak atau ibu gurunya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Konsekuensi atau hukuman? Ya, hukuman. Berarti diingat-ingat. Pertama konsekuensi, kedua hukuman, ketiga murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian Di sekolah. belajar Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Apa Pak Iksan? kan sepatu kan untuk sepatu. Ya, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Konsekuensi. Pak Iksan konsekuensi? Saya hukuman. Ya, mari kita lihat. Berarti tadi ini konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman. Oh, berarti yang pertama mencatat hukuman. Betul, yang kedua hukuman. Ketiga murid diminta push up itu hukuman. Konsekuensi, karena teman yang telah coret-coret itu menggantikan kertasnya, lalu membersihkan tumpahan. Konsekuensi, yang ini bersepatu seharian itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket itu adalah konsekuensi. Biasanya guru PJOK pasti akan ada kesepakatan dengan siswanya di saat di lapangan ya Pak ya. Ya, berikutnya. Ya. Kebutuhan dasar manusia, bahwa siswa kita atau kita sendiri itu membutuhkan
Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Lalu penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Nah, di sini nih, Ibu Ani, tadi kan kita punya 5 dasar kebutuhan. Yang pertama, kasih sayang. Yang kedua, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Coba dilihat dari kasus ini. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya. Sebut saja namanya Agus. Beberapa anak datang ke Bu Ani dan mengeluhkan sikap Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Dalam konteks disiplin positif, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal seperti itu? Nanti dulu coba saya ingin minta tanggapan dari Budila. Ibu Ani guru SD meminta bekal. Kalau melihat dari kasusnya Agus, berarti kalau dikaitkan dengan 5 dasar kebutuhan manusia, berarti Agus ini tuh melakukan hal seperti itu karena apa? Dia coba meminta bekal makan siang. Tadi kan ada kebebasan, kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang, dan penguasaan. Kenapa yang dipilih penguasaan, Bu Dila? Karena memaksa tidak ikhlas dari Ibu Ani ya. Memaksakannya. Ya, oke. Terima kasih Bu Dila, luar biasa keren ya. Ternyata dari yang berbuat Agus meminta bekal makan siang dengan paksa itu merupakan suatu kebutuhan apa? Coba kita lihat. Ya, ternyata dalam konteks disiplin atau jawaban kasusnya ini yaitu di dalam konteks disiplin positif melihat hal yang demikian, yang kita lakukan bukanlah menghukumnya, melainkan mencari penyebab atas apa yang mendorong Agus melakukan hal seperti itu. Ya, berarti kita harus bertanya terlebih dahulu biar Bapak Ibu tahu bahwa kita menangani suatu siswa itu harus mempunyai tahapannya, yaitu di sini adanya disiplin positif. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena lapar dan ibunya tidak membawakan makan siang, berarti dia membutuhkan untuk bertahan hidup karena dia tidak merasa lapar. Lalu apabila jawaban Agus karena senang temannya jadi memperhatikannya, maka kebutuhannya adalah cinta kasih sayang. Jika jawaban Agus dia merasa hebat, itu berarti penguasaan atau pengakuan. Jadi ini ya Bapak Ibu, untuk yang 5 kebutuhan dasar tadi di sini sudah dijelaskan. Tadi kalau minta makan berarti bertahan hidup. Penguasaan jika Agus tadi biar merasa hebat, ya karena temannya jadi takut. Lalu biar temannya memperhatikan berarti suatu kesenangan. Nah, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, maka kebutuhannya adalah apa? Kebebasan. Suka-suka saya mau minta, wong saya yang minta, intinya seperti itu. Lalu apabila jawaban Agus karena sekedar iseng saja dengan temannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi ada berbagai jawaban. 5 posisi kontrol. Posisi
bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Makanya Pak Iksan nanti hati-hati Pak Iksan. Enggak. Motivasi di sini yaitu identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, sama kontrol diri, menghindari hukuman, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru berbuat, penghukum itu berarti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Lalu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Lalu yang hasil memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Lalu dampak pada murid mengulangi kesalahan. Pembuat rasa bersalah berceramah, lalu mengatakan seharusnya ibu kecewa. Lalu yang kamu seharusnya kamu sudah tahu, lelah sekali, mengatakan ibu stres, itu ya. Lalu hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Dampak pada murid merasa rendah diri. Lalu identitas berhasil, teman membuatkan alasan untuk muridnya, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ketergantungan teman lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Pemantau menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Identitas berhasil, menghargai diri sendiri, itu manajer, mengajukan pertanyaan, lalu apa yang kita yakini, menguatkan pribadi, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas atau sekolah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ya, jadi kalau itu peraturan atau keyakinan kelas. Ya Pak. Nah, ini membuat kesepakatan kelas. Jadi biar tidak ada hal yang searah hanya pada guru saja. Untuk di kelas kita bisa membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Jadi hal-hal apa yang disepakati dengan siswa untuk berjalannya pembelajaran di kelas. Tapi di sini keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat yang positif, ya, dibuat dalam bentuk kalimat positif, lalu berupa pernyataan universal, lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Dan diingat ya Bapak Ibu, jika membuat keyakinan kelas tidak boleh ada kalimat tidak
tidak boleh, dilarang, atau jangan. Berarti kalimatnya yaitu kalimat positif. Di situ misalnya jangan membuang sampah di kelas. Berarti kalimatnya harus menjaga kebersihan kelas. Masuk tepat waktu, karena tidak boleh menggunakan tidak boleh terlambat. Nah, ini sudah hampir selesai Bapak Ibu. Restitusi di sini yaitu segitiga restitusi. Restitusi tadi adalah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini bisa dilihat Bapak Ibu segitiga restitusi. Di sini ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Berikutnya Pak. Nah, misal mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, itu menstabilkan identitas ya. Meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam kelas, apabila ada anak tidak sesuai dengan kesepakatan, yang pertama yang Bapak Ibu lakukan yaitu menstabilkan identitas dengan kalimat, oh ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lalu kita bisa menyelesaikan ini sampai dengan kamu berhak merasa begitu. Lalu yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu merupakan contoh-contoh validasi kebutuhan. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Setelah tadi ada menstabilkan identitas, validasi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati ya. Menanyakan keyakinan di kelas ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, ini video penerapan segitiga restitusi yang kebetulan kemarin saya video dan Bapak Ibu bisa melihat. Dan di situ harus ada 3 tahapannya: menstabilkan identitas, validasi, serta meyakinkan kesepakatan kelas.
dan ini adalah video penerapan segitiga restitusi untuk keyakinan sekolah. Menstabilkan identitas. Ya, menanyakan keyakinan kelas sudah sesuai apa belum? Itu tadi ya Bu, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih, salam bahagia. Mudah-mudahan apa yang tadi saya paparkan memberikan suatu gambaran kepada Bapak Ibu bahwa kita dalam memperlakukan siswa kita tidak semena-mena karena keinginan, tapi harus disesuaikan apa yang menjadi kebutuhan para siswa atau murid. Karena pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah berpihak kepada murid. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah berkenan hadir, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Iksan selaku moderator. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para disiplin positif di sekolah kita, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk yang ketiga, marilah untuk acara berikutnya adalah acara penutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian untuk pemaparan pada siang hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.